أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد. Malah ini kan pasti kematian yang dirindukan oleh banyak orang begini nunggu. Kita juga tidak tahu kita berakhir di mana seperti apa. Semoga kita semua itu husnul khatimah. Amin. Ada enggak kira-kira amalan yang bisa dilakukan ini nunggu untuk bisa ya paling tidak kita semua berharap mati dalam keadaan husnul khatimah begitu. Kalau ya ulama salaf itu ulama dulu ya, salah satunya bahagia sekali tadi saya lihat nunggu itu pondok tak Jarekja itu yang saya lihat dari waktu ke waktu terus mengalami baru 1 tahun. Itu umurnya sudah berapa tahun kan? 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Tapi sekarang santrinya sudah berapa itu? 220-an kapal. Bangunan juga sedikit demi sedikit meskipun dengan kayu semua. Meskipun dengan karena persoalan tempat ya, yang memang berada di pas di lokasi pemukiman masyarakat, tengah-tengah masyarakat. Tapi saya yakin bahwa dengan ciri khasnya yang merupakan basis kitab kuning, itu akan menjadi nilai jual mahal untuk pengembangannya masa depan. Ini guru tentang kita bincang sedikit tentang ini kasus beberapa waktu yang lalu ada seorang perempuan, ibu-ibu ini di tengah majelis taklim itu guru, dia sedang membaca doa khatmil Quran, ya khatmul Quran. Tiba-tiba pada saat di tengah perjalanan dia pandu itu jamaahnya untuk membaca doa. Pada saat masuk di ayat wa ilahukum ilahu wahid, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid. Disitulah kemudian dia terjatuh lalu menghembuskan napas yang terakhir. Menurut tak nunggu apa ini yang dimaksud dengan husnul khatimah? Iya ya. Karena husnul khatimah itu terakhir dengan satu kebaikan, apakah itu perbuatan atau ucapan, itu husnul khatimah. Jadi saya kira itu memang ya tanda-tandanya memang husnul khatimah, karena memang kenyataannya seperti itu dan jarang ada orang seperti itu. Banyak orang mau tapi tidak bisa mungkin, tapi jarang orang seperti itu. Ada orang dulu sholat atau misalnya sedang khutbah ada juga ya. Dan itu bagian dari seperti yang di hadis itu bahwa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Jadi yang saya pahami man kana akhiru kalami tidak harus terlafazkan. Oh iya. Tidak harus bahwa harus terlafazkan. Jadi yang saya pahami apapun yang kita, sementara apapun kita pada saat meninggal dunia itu, dan itu adalah perbuatan baik, itu juga adalah ilallah. La ilaha illallah tidak mesti dipahami harus redaksinya la ilaha illallah. Jadi laku apapun yang dilakukan kalau itu bernilai baik di mata ibadah, syariat, ya itu berakhir dengan la ilaha illallah. Meskipun tidak terucap la ilaha illallah, karena semua dilakukan atas nama la ilaha illallah itu, karena orang berbuat baik itu kalau sebagai seorang Islam itu harus dasarnya harus la ilaha illallah itu. Contohnya apa itu misalnya? Artinya orang sementara misalnya baca Quran, meninggal kasihan. Orang sementara bantu-bantu orang misalnya, itu berakhir dengan la ilaha illallah. Tidak harus terucap la ilaha illallah itu. Sedang menuntut ilmu misalnya. Ya termasuk la ilaha illallah. Jadi tidak mesti harus ada lapas la ilaha illallah itu.
khotim namanya. Mati di medan perang. Ya kan juga husnul khotimah juga. Tapi wa ilahukum ilahu wahid ya. Secara konteks bahasa ini memang kalimat Ya pas tauhid, kalimat tauhid. tauhid. Ya, ada pengesaan di situ. Wa ilahu wahid, itu pengesaan. Jadi sama maknanya dengan la ilaha illallah. sama. Ada ndak amalan ini kan pasti kematian yang dirindukan oleh banyak orang begini nunggu. Kita Iya. juga tidak tahu kita berakhir di mana seperti apa. Semoga kita semua itu husnul khatimah. Amin. Ada ndak kira-kira amalan yang bisa dilakukan ini nunggu untuk bisa ya paling tidak kita semua berharap mati dalam keadaan husnul khatimah begitu. Kalau ya ulama salaf itu ulama dulu ya, salah satunya mendawamkan salat subuh berjamaah. Itu salah satu yang menjadi pengantar untuk berharap itu husnul khotimah. Mendawamkan salat subuh berjamaah. Yang lain itu kayak zikir seperti rajin baca qul huwallahu ahad itu. Qul huwallahu ahad zikir. Dan biasa ya orang ulama bilang termasuk Quraisy bilang orang yang membiasakan dirinya setiap hari, setiap saat ada kesempatan untuk berbuat baik, insya Allah akan dia berakhir dengan dengan husnul khotimah. Maksudnya apa yang dilakukan selama ya apa yang sering ia lakukan kesehariannya, maka akan berakhir dengan itu, tidak akan jauh-jauh dari situ. Kalau kesehariannya memang dia mabuk, dia mau apa saja sembarang, dekat-dekat juga dia di situ akan berakhir dengan seperti itu. Karena orang yang suka cari-cari ilmu kesaktian nunggu nanti matinya juga tidak jauh-jauh dari situ. Maksudnya tadi kalimat qul huwallahu ahad itu maksudnya diapakan itu sebagai bentuk amalan itu? Dizikirkan. Salah satu dizikirkan itu menjadi satu cara untuk kalau itu didawamkan senantiasa selalu menjadi dibaca, itu kan menjadi salah satu ulama sufi mengatakan bahwa itu akan membawa kita ke husnul khotimah. Berapa kali dalam Karena saya riwayat itu bahwa orang sementara sakit lalu sempat baca qul huwallahu ahad dalam sementara sakitnya lalu meninggal, itu tanda bahwa dia adalah husnul khatimah. Dan ya, kan pas siapa dulu meninggal ini yang cendekia musli Cak Nur Nur Khalis Majid, sebelum meninggal kan pesannya itu yang disebar teman-temannya di SMS, tolong bacakan saya surat Ikhlas saya. Itu Nur Khalis Majid. Iya, Nur Majid. Waktu dia yang kita anggap sebagai orang ya, banyak orang kaum liberalis misalnya. Tapi ternyata dibacakan Qulullah. Tapi ternyata sangat tradisionalis. Iya. Itu sebelum meninggal pesan. Menjelang. Dan itu orang banyak. Kalau saya yang kirim saya itu kalau bukan Pak Salahuddin siapa itu? Ya memang orang-orang dekat dengan orang pemikiran mereka. Salahuddin kalau siapa ya? Kirimkan saya itu, bacakan. Ada sebagian pemahaman masyarakat kita nih di Mandar ya. Saya juga tidak pernah lihat dalilnya, nasnya seperti apa. Tapi mereka ada sebagian yang berkeyakinan bahwa salah satu indikator kalau orang husnul khatimah itu katanya kalau dia meninggal lalu kemudian alat vitalnya itu mengeluarkan mani. Karena katanya itu simbol bahwa ketika nafasnya itu berakhir di ujung-ujung kematiannya sakaratul maut itu dia diperlihatkan oleh surga. Benar begitu? Ya boleh saja karena memang itu tanda zahirnya seperti itu. Kalau orang kalau orang keluar sininya itu, kalau maninya itu berarti dia mengalami suatu kenikmatan. Mungkin boleh jadi. Dan memang ada cerita, banyak orang cerita seperti itu. Ada juga temanku pernah ceritakan saya seperti itu. Ada orang tuanya atau apa seperti itu, tanda ya, tapi nas yang mendukung itu saya kira memang akan sulit kita temukan ya.
Tapi bisa saja, Pak, kok kenapa bisa dia keluar air maninya menjelang Iya, iya. wafatnya? Berarti dia mengalami satu kenikmatan yang luar biasa. Tapi kan juga harus diperiksa siapa tahu apakah itu mani betul atau apa kan? Siapa tahu ada kan namanya madhi. Oh iya, 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 iya. Apalagi kita tahu orang sakaratul maut itu kan luar biasa pertaruhannya itu. Jadi bagi orang mukmin hamba Allah yang bagus, yang tumacowa reke, itu bagaimana dahsyatnya sakaratul maut itu tidak akan terasa kalau memang karena kekuasaan Allah memberikan dia ada hal lain yang menenggelamkan dahsyatnya itu selalu menjadi kenikmatan buat dia. Seperti kayak apa yang di sejarah Nabi Yusuf itu, yang perempuan Mesir itu tidak terasa baginya mengiris tangannya dengan pisau yang sangat tajam itu berdarah-darah, tidak terasa karena melihat ketampanan Yusuf. Berarti ada satu kondisi di mana sesuatu yang dahsyat yang yang sakit itu tidak terasa karena adanya hal lain yang lebih nikmat dari itu, ya tenggelam. Seperti itu yang dialami orang-orang mukmin yang meninggal, orang-orang baik-baik. Sakit sakarat itu pasti semua orang alami. Iya, pasti ada sama. Ada. Semua sama dan tidak. Tapi proses merasakan kenikmatan itu tadi yang dimaksud yang berbeda-beda. Iya. Dia bisa tenggelam karena kenikmatan. Sama lah misalnya kan panjang malam setiap orang kan sama. Tetapi pahitnya malam ya kan masing-masing orang berbeda, pahit atau manisnya. Contoh misalnya seperti orang yang habis pengantin baru itu kan. Iya, pengantin baru. Ahli ibadah. Malam itu kan pendek sekali padahal sama setiap orang. Sama ahli ibadah juga. Jadi orang yang husnul khatimah seperti ibu ini tadi tetap dia rasakan, karena kalau dilihat proses kematiannya itu guru wa ilahukum ilahu wahid jatuh deh. Atau ada doa khusus mungkin untuk husnul khatimah itu seperti yang sering bisa kita baca. Kalau di Ratibul Haddad ada ya? Apa itu? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ada itu salah satu yang menjadi zikir dari Ratibul Haddad itu terakhir. Minta kepada Allah itu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Makanya di panduan membaca Ratibul Haddad salah satunya itu. Kalau sering kita baca Ratibul Haddad, insyaallah kita akan husnul khatimah. Karena di situ ada satu redaksi zikirnya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kasih nunggu. Ratibul Haddad kan ya banyak masuk sekali dibaca orang. Ratibul Haddad. Dawam salat subuh, ya. Dawam salat subuh berjamaah. Kemudian zikirnya tadi itu ya. Ada Ratibul Haddad. Kita selalu membiasakan dalam kehidupan keseharian yang kebaikan ya insyaallah akan berada dengan baik. Tidak jauh-jauh dari sini. Kasih nunggu. Mudah-mudahan manfaat.